Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam sukacita yang dari Tuhan. Bangunan yang dibangun di atas dasar yang kuat akan tetap berdiri kokoh ketika badai menerpanya. Seperti tema firman Tuhan yang akan kita renungkan atau kita bahas pada saat ini, yaitu dengan satu tema, dasar hidup orang Kristen, yang didasari dari firman Tuhan Matius 16 ayat 17 sampai 20 dan 1 Korintus 3 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. 1 Korintus 3 ayat 11, "Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus." Dasar hidup orang Kristen. Sebagai seorang Kristen, kehidupan kita harus memiliki dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan. Arti Yesus sebagai Tuhan adalah satu pribadi yang memiliki otoritas mutlak dan sebagai penguasa tertinggi yang harus kita turuti. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Apa hasil kehidupan orang Kristen yang memiliki dasar yang benar di dalam Yesus Kristus? Hasilnya ialah satu, tidak goyah walaupun cobaan. Ya, tidak goyah walaupun ada cobaan. Matius 7 ayat 25 dikatakan begini, "Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu." Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini diartikan oleh Yesus, suatu perumpamaan yang diberikan oleh Yesus, bahwa orang yang membangun rumah di atas batu, yaitu dikatakan di situ adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan itu dan melakukannya. Itulah dikatakan kalau air hujan turun deras, rumahnya tidak akan roboh. Dalam 1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan, "Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus." Sekali lagi, batu karang itu ialah Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kalau kita mendasarkan iman percaya kita, hidup kita kepada Kristus, supaya kita tetap dapat berdiri tidak goyah walaupun ada cobaan. Yang kedua, alam maut tidak akan menguasai. Jadi hasil daripada Yesus Kristus sebagai batu penjuru, alam maut tidak akan menguasainya. "Dan aku pun berkata kepadamu," ayat 18, "engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat, dan alam maut tidak akan menguasainya." Ya Bapak Ibu Saudara, jadi hasil bahwa Yesus adalah Tuhan, artinya selain kita tidak goyah, dan yang kedua, alam maut tidak akan menguasai kita. Ya Saudara, 1 Korintus 15 ayat 54 dikatakan, "Karena maut telah ditelan dan kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu?
hai maut, di manakah sengatmu? Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi kekuatan kita. Kalau kita dasari iman kita, hidup kita di dalam Yesus Kristus, kita akan kuat, kita akan mampu di dalam menghadapi, karena dikatakan maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya saudara. Dan hal yang ketiga, ketika hasil daripada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, yaitu arti yang ketiga ialah memiliki kuasa untuk mengikat dan melepaskan otoritas, melepas dalam otoritas nama Yesus. Ya, ayat 19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita memiliki suatu kuasa. Umat-umat yang percaya kepada Yesus, yang mendasarkan hidupnya di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka kita memiliki kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya saudara, luar biasa. Dikatakan kepada ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara, oleh sebab itu, berdirilah teguh di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Maut telah ditelan, dan dalam kemenangan memiliki kuasa untuk mengikat dan melepas dalam otoritas nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.